Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrin Novianti dan stambuk N1D1 1968. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, diproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Selanjutnya juga pengertian wacana yang lebih luas adalah teks dan konteksnya secara bersama-sama. Jadi yang dimaksud dengan wacana adalah teks yang disertai dengan konteks, tidak hanya teks yang berdiri sendiri. Jadi keberadaan teks yang tidak dihubungkan dengan konteks tidak dapat dipahami sehingga tidak dapat diketahui ide dan pesan seperti yang dimaksud oleh Childs. Jadi dapat diketahui bahwa yang terpenting dalam sebuah wacana adalah adanya ide atau pesan yang disampaikan atau yang dibicarakan. Selama ada ide dan pesan yang disampaikan kepada pendengar atau pembaca, maka satuan bahasa tersebut dapat disebut wacana, sehingga tidak lagi memperdulikan satuan bahasa. Dengan demikian, wacana dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang mengandung pesan, ide, gagasan, pendapat yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar, baik berupa kata, frasa, atau kalimat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam pemahaman terhadap wacana perlu juga dikaitkan dengan konteksnya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui pesan yang terkandung di dalamnya. Untuk mendapatkan pesan yang terkandung dalam wacana tersebut, analisis yang paling tepat tidak lain ialah analisis kritis. Adapun kriteria analisis wacana kritis yang pertama yaitu wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti untuk mengetahui, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Dan yang kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kendaraan. Baik, selanjutnya konteks. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Dan yang kedua, latar sosial. Latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicaraan dan pendengar, atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Selanjutnya, historis. Historis ini salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya dalam sejarah. Sedangkan kekuasaan ini atau ideolog kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap satu orang atau kelompok, mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis. Selanjutnya ideologi. Ideologi ini dari kelompok dominan hanya efektif apalagi masyarakat tersebut memandangnya ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Ideologi membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka dan memberikan kontribusi dan membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.